Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk ke bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu idza lam yajid kafanan illa ma yuwari ra'sahu aw qadamaihi ghutiya bihi ra'sahu ghatta bihi ra'sahu. Bab keterangan apabila tidak ada kafan kecuali kafan yang bisa menutup kepalanya atau kedua telapak kakinya. Kalau tertutup kepalanya, kedua kakinya terbuka. Kalau tertutup kedua kakinya, kepalanya terbuka, maka jenazah itu ditutup pada kepalanya dan dibiarkan kedua telapak kakinya terbuka. An Khabbab radhiyallahu anhu qala, dari Khabbab yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, hajarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berhijrah bersama Nabi, naltamisu wajhallah, kami mengharapkan, naltamisu mencari, mengharapkan wajah Allah, yakni mengharapkan untuk bisa bertemu dengan wajah Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, sehingga dengan amalan yang disertai niat demikian itu, waqa'a ajruna, akan terjadi pahala kami 'ala Allah, atas Allah. Pahala kami akan diberi jaminan oleh Allah. Faminna, maka dari kami yang hijrah bersama Nabi itu, man mata lam yakul min ajrihi syai'an. Dari kami ada yang meninggal dunia dalam keadaan tidak makan sedikit pun dari hasil jerih payah dia berhijrah itu, yakni tidak dapat keuntungan dunia sedikit pun. Minhum, dari orang-orang yang demikian ini, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, di mana Mus'ab bin Umair ini hijrah dalam keadaan fakir. Padahal ketika sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair adalah anak tunggal dari keluarga yang sangat kaya raya. Selalu memakai pakaian yang serba bagus, wewangian, dan tampil dengan sangat menawan. Tetapi setelah masuk Islam, orang tuanya sangat marah kepada dia, sampai sempat ibunya mogok makan.
dan Mus'ab dikurung habis oleh keluarganya dan menderita kelaparan dan kesengsaraan yang luar biasa. Kemudian dia memutuskan untuk berangkat hijrah ke Madinah dengan memakai baju yang melekat di badan. Dia tidak membawa apa-apa kecuali hanya membawa iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampailah di Madinah. Dan di Madinah juga dia mencari makan dengan pergi ke pasar sebagai kuli angkut. Dan terus demikian kehidupannya sampai terjadinya peperangan demi peperangan. Wa minna, dari kami juga, man aina'at lahu samaratuhu, ada pula dari kami yang hijrah bersama Rasul itu ada yang memperoleh hasilnya di dunia, sempat merasakan hasilnya di dunia. Fahuwa yahdibuha, yaitu memetik. Yahdibuha yakni memetik. Kemudian tentang Mus'ab bin Umair ini, qutila yauma Uhudin, Mus'ab bin Umair terbunuh pada peperangan Uhud sebagai syahid karena diberitakan oleh Nabi bahwa Mus'ab terbunuh sebagai syahid. Falam najid ma nukaffinuhu bihi, maka kami tidak mendapati kain yang bisa untuk dikafani dia dengannya, illa burdatan, kecuali hanya sepotong burdah, surban mungkin istilah di sini. Idza ghattayna biha ra'sahu, apabila kami menutup kepalanya dengan burdah itu, dengan kain burdah itu, kharajat rijlahu, kedua telapak kakinya keluar. Wa idza ghattayna rijlaihi kharaja ra'suhu. Tapi kalau kami tutup kedua telapak kakinya, kepalanya keluar, jadi tidak tertutup. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an nughaffiya ra'sahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menutup kepalanya. Wa an naj'ala 'ala rijlaihi minal idkhir, dan kami diperintahkan untuk meletakkan pada kedua telapak kakinya untuk menutupnya ialah idkhir, rerumputan yang sering, rerumputan kering yang sering tumbuh di Uhud. Nah, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa syahid
yang terbunuh dalam pertempuran kadang-kadang dikafani juga, walaupun tidak dimandikan dan tidak disolati jenazahnya. Kalau terbunuh dalam pertempuran di jalan Allah, itu tidak dimandikan jenazahnya dan tidak solati. Tetapi masalah dikafani ini disebutkan bahwa jenazah itu dikafani. Dalam riwayat lain jenazah itu tidak dikafani, yakni jenazah lain. Tapi jenazah Mus'ab bin Umair itu dikafani. Babu man ista'addal kafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ista'adda, bab keterangan adanya orang yang menyiapkan kafan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi. Falam yunkir alaih, Nabi tidak mengingkarinya. Ada orang yang menyiapkan kafan untuk dirinya dalam keadaan belum meninggal dunia, tentunya. An Sahal radhiyallahu anhu, dari Sahal, yakni Sahal bin Sa'ad, yang Allah telah meridai beliau. Qal, Sahal menyatakan, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita tua menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi burdatin mansujatin, dengan memakai burda, dengan membawa burdah, kain burda biasanya berwarna, yakni tidak berwarna putih, biasanya berwarna dengan warna-warna lain. Mansujatin, yang telah dipintal, fiha hasyatuha, pada burda itu ada bekas pintalan itu, benang-benang yang masih di bagian ujung-ujungnya yang belum dipintal. Hasyatuha, bagian ujung-ujungnya yang belum dipintal, sehingga difahami bahwa itu baru saja dipintal. Atadruna mal burdatu, tahukah kalian, katanya Sahal kepada murid-muridnya, tahukah kalian burda apa itu, kain burda apa itu? Qalu asyamlatu, mereka menyatakan ialah asyamlah. Asyamlah yaitu kain burda yang biasa dipakai sebagai kayak sal untuk di musim dingin, rangkapan luar, biasanya dari bulu domba. Qala na'am, Sahal menjawab, ya, memang demikian. Qalat nasajtuha biyadi, wanita itu menyatakan, aku memintalnya dengan tanganku. Fajitu li akswakaha, 'ala 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 '
aku datang kepadamu ya Rasulullah untuk aku memakaikan burdah itu kepada engkau. Fa'akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka Nabi mengambilnya, hadiah dari wanita itu, dalam keadaan Nabi betul-betul sangat membutuhkannya, yakni mengambilnya dengan senang. Fa kharaja ilaina, maka Nabi keluar menemui kami. Wa innaha izaruhu, dan burdah itu dipakai menjadi kain sarung beliau. Fahassanaha fulanun, maka seorang sahabi melihat Nabi memakai kain burdah yang baru itu, hassanaha, menyebutkan, nah ini lisannya menyatakan, oh betapa bagusnya. Faqala, maka Nabi menyatakan, uksuniha ma ahsanaha, pakailah burdah itu, betapa bagusnya burdah itu. Faqala al-qawmu ma ahsanta labisah Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Maka orang-orang menyatakan, betapa bagusnya engkau ma ahsanta, jangan engkau memuji, menyebutkan kebaikan baju yang dipakai oleh Nabi dalam keadaan Nabi sangat senang kepadanya, sangat memerlukan kepadanya. Tsumma sa'altahu, kemudian engkau meminta burdah itu kepadanya, kepada Nabi, padahal engkau tahu Nabi sangat membutuhkan burdah itu. Wa alimta annahu la yarud, padahal engkau tahu bahwa Nabi itu tidak pernah menolak permintaan siapapun. Jadi ketika dipuji, oh betapa bagusnya ini ya Rasulullah, maka Rasulullah masuk kembali, diganti oleh Nabi, terus burdah itu diberikan kepada dia, ya, kepada yang muji itu. Orang-orang protes kepada orang ini, kok kamu muji pakaian yang dipakai oleh Rasulullah, padahal engkau tahu Rasulullah sangat membutuhkan baju itu. Dimarahi orang ini. Faqala, maka orang ini memberi alasan kepada para sahabat Nabi yang marah kepada dia itu, kenapa dia meminta kain burdah yang dipakai oleh Nabi tersebut. Faqala inni wallahi ma sa'altuhu li'albasaha, kata orang ini, sungguh demi Allah aku tidaklah meminta Nabi kain burdah itu untuk aku pakai, bukan. Innama sa'altuhu litakuna kabani, aku meminta kain burdah itu, kain burdah yang sudah dipakai oleh Nabi, adalah untuk menjadi kain kafanku. Qala Sahl fakanat kafana. Sahl menyatakan, Sahl bin Sa'ad menceritakan,
maka ternyata betul bahwa burdah yang dia dapatkan dari Nabi itu kemudian menjadi kain kafan dia. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa dari sahabat Nabi ada yang menyiapkan kain kafan untuk dirinya ketika dia masih hidup. Dan sebagaimana yang sudah kita terangkan, bahwa keyakinan sahabat Nabi untuk memakai kain kafan yang telah atau bekas dipakai Nabi, keyakinan adanya barokah, tabarruk, untuk mengharapkan barokah dari kain yang pernah dipakai oleh Nabi itu adalah khususiyah untuk Nabi. Ya. Babu ittiba'in nisa al-janaizah. Bab keterangan tentang wanita mengikuti jenazah ke kuburan, mengantarkan jenazah, ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummi Atiyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa Ummu Atiyah menyatakan, nuhina an ittiba'il janaizi, kami para wanita dilarang untuk mengikuti jenazah ke kubur. Walam yu'zam alaina, tetapi larangan terhadap kami para wanita untuk mengantarkan jenazah ke kubur itu tidak ditekankan oleh Nabi. Berita dari Ummu Atiyah ini menunjukkan bahwa larangan Nabi terhadap wanita untuk ikut mengantarkan jenazah ke kubur itu bukanlah larangan tahrim, bukan larangan yang maknanya haram, tetapi larangan yang maknanya al-karahah, makruh saja. Begitu Ummu Atiyah memahami, yani sahabiyah ini memahami larangan Nabi tersebut. Ya. Kemudian babu ihdadil mar'ah ala ghairi zawjiha. Bab keterangan bahwa wanita, bagaimana wanita untuk melakukan ihdad, yaitu suasana perkabungan terhadap pria yang mati yang bukan suaminya, umpamanya saudara kandungnya, bapaknya, ya, pamannya, dan sebagainya. An Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ummi Habibah istri Nabi, wa radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau atau Allah telah meridai beliau. Qalat, Ummu Habibah menyatakan,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita yang tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tuhiddu ala mayyitin fawqa salatin, membikin perkabungan. Maksudnya perkabungan yaitu tidak merias diri, tidak masak, dan tidak menunjukkan keceriaan. Tidak boleh seorang wanita menampakkan kesedihan atau perkabungan itu fauqa salatin, lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari masih saja menampakkan suasana berkabung itu sudah haram. Illa ala zaujin, kecuali terhadap suaminya yang meninggal dunia. Karena apa? Karena wanita yang ditinggal mati suaminya itu harus menjalani masa iddah. Ya, masa iddah yaitu masa tidak boleh merias, tidak boleh keluar rumah, ya, selama arba'ata ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Ya. Nah, kalau wanita dalam kondisi ditinggal mati oleh suaminya, itu disebutkan tegas-tegas masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan wanita yang dicerai oleh suaminya, itu masa iddahnya disebutkan oleh Allah salasata quru. Quru, 3 kali quru. Quru itu bisa berarti 3 kali suci dari haid, bisa berarti 3 kali haid. Jadi mereka yang mengartikan ayat ini salah satu quru, masa iddah wanita yang dicerai suaminya itu 3 kali quru, diartikan 3 kali haid, berarti begitu dia haid yang ketiga kali setelah masa perceraian itu, maka dia sudah selesai iddahnya, tidak menunggu masa suci lagi. Tetapi bagi mereka yang mengartikan salah satu quru itu ialah masa suci, berarti dia ketika wanita itu haid yang ketiga kalinya dari masa setelah perceraian dengan suaminya, nunggu sampai suci dari haid yang ketiga kalinya, baru dia menjalani masa dia telah selesai menjalani masa iddah dan boleh merias muka untuk siap menerima pinangan pria lain. Adapun untuk wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, itu disebutkan bukan quru tetapi syahr, bulan. Jadi arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan tambah 10 hari. Ya. Jadi istilahnya bulan, maka diselesaikan 4 bulan 10 hari. Itu masa tidak boleh wanita merias muka, tidak boleh berbicara tentang rencana pernikahan, tidak boleh menerima pinangan,
tidak boleh untuk untuk keluar rumah. Sebab kalau keluar rumah nanti dilihat oleh pria lain, kemudian pria lain itu ingin meminangnya, nah itu semua haram karena masih menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau wanita itu ditinggal mati oleh bapaknya, saudara kandungnya, pamannya yang ada di dalam rumah itu, ya, maka dia tidak mempunyai masa iddah. Tidak punya masa iddah. Tetapi kalaupun dia mau menampakkan atau mau menjalani kehidupan berkabung, suasana berkabung, boleh, tetapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari biasa kembali, suasana rumah harus biasa dan seperti semula. Begitu. Sebab yang sering berkabung atau tenggelam dalam perkabungan itu ialah keumumannya wanita. Sebab wanita lebih menuruti perasaan daripada akal, sehingga lebih cepat tenggelam dalam kesedihan, lebih cepat tenggelam dalam kegembiraan, dan cenderung untuk ekstrim dalam bersedih, ekstrim dalam bersenang. Ya, maka Rasulullah memberi peringatan 3 hari, tidak boleh lebih dari itu. Suasana perkabungan atau istilahnya ihdad. Kemudian babu ziaratil kubur, bab keterangan tentang ziarah kubur. Ziarah kubur itu ketika pertama Islam didakwahkan, Nabi melarang ziarah kubur. Tetapi setelah di Madinah, ziarah kubur itu dibolehkan dan dianjurkan kepada pria untuk banyak-banyak ziarah kubur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah lewat bimra'atin, di hadapan wanita, tabki inda qabrin, yang menangis di hadapan satu kubur. Faqala ittaqillaha wasbiri, takutlah kamu kepada Allah, kata Nabi menasihati perempuan itu. Takutlah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Faqalat ilaika anni, wanita ini bilang, kamu jauh dari aku, jauh dari aku, katanya wanita itu. Fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu, karena engkau tidak kena musibah seperti musibahku. Enak aja bilang sabar. Dan engkau tidak tahu bagaimana sedihnya kematian anak itu. Faqilalah, setelah Nabi lewat, terus ada yang ngomong kepada wanita itu, innahun Nabi, yang memberi nasihat kamu itu Nabi. Kaget perempuan itu, baru mengerti bahwa yang menasihatinya itu Nabi. Sebab ketika wanita ini menangis di hadapan kubur itu, dinasihati Nabi, itu Nabi lewat di belakangnya, wanita itu tanpa melihat kepada Nabi terus melihat ke kubur sambil mengatakan, minggir.
kamu nggak ngerti ini, itu tanpa melihat kepada orang yang bicara itu. Nggak ngerti kalau yang menasihatinya itu Nabi. Terus setelah Nabi lewat, ya Nabi cuman lewat begitu saja, membiarkan dia dalam kesedihannya itu. Terus ada yang ngomong, itu tadi yang lewat itu, yang memberi nasihat kamu itu Nabi. Kaget. Terus segera fa'adat sebaban dari, segera menyusul ke pintu rumah Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Wanita ini tidak mendapati di depan pintu rumah Nabi itu penjaga-penjaga pintu. Langsung wanita ini mengetuk pintu dan minta izin masuk. Faqalat, maka langsung wanita ini menemui Nabi dan dia menyatakan, lam a'rifka, aku nggak tahu kalau engkau wahai Rasulullah yang menasihati aku tadi. Maksudnya minta maaf atas omongan yang kasar tadi. Faqala, maka Nabi memberi nasihat kepada dia, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Hanyalah yang dinamakan sabar itu 'inda sadmatil ula, ketika terjadinya pukulan pertama dari musibah itu. Kalau engkau dalam musibah di hari pertama itu sabar, tahan, hari-hari berikutnya sudah enteng. Dan yang namanya sabar itu ialah ketika hari-hari pertama musibah itu datang. Nah, kalau engkau di hari pertama musibah itu datang, engkau sabar, maka engkau lah yang namanya orang sabar. Sebab orang itu diciptakan oleh Allah mempunyai apa? Mempunyai tabiat lupa. Nah, ini adalah sesungguhnya rahmat dari Allah, orang itu mempunyai tabiat lupa. Sehingga ketika datang musibah, hari pertama sungguh sangat berat dan sedih. Hari kedua berkurang, hari ketiga berkurang, tambah berkurang, hari ke-10, hari ke-9 sudah lupa, hilang kesedihan itu. Biasa demikian manusia. Coba seandainya manusia itu tidak dikasih tabiat lupa, la ilaha illallah, ketika sedih terus, ketika gembira cengenges terus, ketawa terus, mau jadi apa manusia? Tapi karena Allah memberikan tabiat lupa pada manusia, maka manusia mudah sekali untuk menyesuaikan dengan keadaan baru. Keadaan setelah ditinggal mati anak, keadaan setelah ditinggal mati anggota keluarga, itu akan segera menyesuaikan diri. Nah, jadi yang namanya sabar itu, kata Nabi, ialah ketika pertama kali, hari pertama itu musibah datang, tetap dalam keadaan berpegang dengan tuntunan syariah, itu namanya sabar. Sebab kalau sudah lewat masa itu, semua orang bisa untuk melupakan musibah tersebut. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa Nabi tidak menegur wanita ini dalam hal ziarah kubur. Kalau memang ziarah kubur itu haram, tentu Nabi akan ngomong kepada wanita ini ketika wanita ini menyatakan minta maaf. Lu kenapa kamu
kok wong wanita kok terus ziarah kubur? Nggak boleh wanita ziarah kubur, kan mestinya gitu. Tetapi Nabi tidak menyebut itu sama sekali. Justru yang disampaikan oleh Nabi nasihat untuk sabar di dalam kondisi hari-hari pertama musibah tersebut. Jadi wanita itu boleh ziarah kubur, ya. Adapun hadis yang menyatakan wanita itu dilarang ziarah kubur, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la'anallah dairatil kubur, Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Sementara adanya hadis yang tegas di sini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi tidak melarang wanita yang didapati di kuburan sedang menangis. Nabi tidak melarangnya dan Nabi tidak menegurnya. Juga ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana apa yang saya ucapkan ketika saya masuk ke tanah kuburan, yakni ketika saya ziarah kubur?" Nabi mengajari Aisyah untuk bagaimana cara ziarah kubur. Seandainya ziarah kubur itu haram atas wanita, tentu Nabi mengatakan pada Aisyah, "Oh, kamu nggak boleh." Tapi Nabi ajari Aisyah dengan cara-cara ziarah kubur. Nah, maka kalimat la'anallah zairatil kubur ini, kutukan Allah atas wanita penziarah kubur, diartikan kepada pengertian zairat, yaitu wanita yang suka sering-sering ziarah kubur. Itu nggak baik, dikutuk oleh Allah. Jadi kalau wanita nggak boleh sering-sering ziarah kubur. Tetapi kalau ziarah kubur sekali dua kali itu perkara mubah. Memang sebagian ulama mengartikan pernyataan Nabi la'anallah zairatil kubur, Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur, itu diartikan haramnya atas wanita untuk ziarah kubur. Tapi hal itu tidak bisa diartikan demikian karena berhubung adanya hadis yang demikian ini yang diriwayatkan seperti ini, seperti riwayat Anas ini. Maka tidak bisa diartikan mutlak bahwa wanita haram untuk ziarah kubur. Juga adanya para ulama, sebagian ulama yang mengartikan, yang memahami bahwa wanita mutlak diharamkan untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu juga terbantahkan dengan riwayat Ummu Atiyah yang telah kita baca ini tadi. Ya, jadi wanita itu makruh, tidak disukai untuk ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Ya, dan wanita itu haram untuk sering-sering ziarah kubur. Ya, jadi yang dianjurkan sangat untuk sering-sering ziarah kubur itu ialah pria-pria muslimin. Ziarah kubur untuk apa? Apa untuk ngalap berkah? La, ada dan tidak demikian. Ya,
tetapi untuk mendoakan si mayit yang di dalam kubur itu. Kita doakan kepada Allah, semoga Allah merahmati dan mengampuninya, dan juga untuk mengingatkan kita kepada mati. Fa innaha tudzakirukumul mauta, kata Nabi. Ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada mati. Nah, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab keterangan tentang omongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, yu'adzibul mayyitu bi ba'dhi bukai ahlihi alaih, bahwa mayit itu diazab dengan sebab tangisan dari keluarganya terhadapnya. Idza kana an-nauh min sunnatihi. Kita lihat riwayatnya. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma qala, dari Usamah bin Zaid yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, arsalat ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih, bahwa putri Nabi mengirimkan kepada beliau berita, mengirimkan orang untuk memberitahu kepada beliau, anna ibnan li qubida fa'tina, bahwasanya putraku telah meninggal dunia, maka datanglah engkau kepadaku, kepada kami. Fa'arsala yukri'us salama, maka Nabi mengutus orang untuk mengucapkan salam, kirim salam. Setelah itu wa yaqulu, Nabi menyatakan, mengirim pesan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, sesungguhnya untuk Allah apa yang diambilnya, dan milik Allah apa yang pernah diberikannya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada ketentuan waktunya. Fal tasbir wal tahtasib, maka hendaknya kamu bersabar dengan kematian ini, dan hendaknya kamu mengharapkan pahala dari Allah dengannya. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi, maka putri beliau mengirim orang lagi dengan bersumpah, meminta kepadanya layak tiannaha, agar segera mendatangi putrinya. Karena permintaan dengan menyebut nama Allah, sumpah dengan menyebut nama Allah itu tidak bisa ditolak. Faqama, maka Nabi pun berdiri. Wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah, dan bersama Nabi rombongan itu ada Sa'ad bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, dan juga Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, dan juga Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit, wa rijalun, dan beberapa orang-orang lagi. Farufi'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu, maka diangkatlah kepada pangkuan Nabi bayi yang dikatakan sedang mengalami sakaratil maut. Wa nafsuhu tataqaqa, dan nafasnya si bayi ini tataqaqa, naik turun, dan mempunyai suara betapa sengsaranya nafas.
qala hasibtahu annahu qala ka'annaha shannun. Hasibtuhu annahu qala, aku menyangka, katanya Usama, beliau berkata, bersabda, ka'anna shannun, seakan-akan bayi ini dalam keadaan sengsara. Fafadat ainahu, maka fafadat ainahu, maka berlinanglah kedua mata beliau, berlinanglah air mata beliau dari kedua mata beliau. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hada? Maka Sa'ad bin Ubadah kaget melihat kok Nabi mencucurkan air mata. Ya Rasulullah, kenapa kok begini? Maksudnya kenapa engkau kok menangis? Begitu. Dalam persepsi Sa'ad bin Ubadah, orang yang sabar itu ya tidak mencucurkan air mata sama sekali ketika dalam peristiwa musibah kematian itu. Tapi kenyataannya kok Nabi mencucurkan air mata. Nah, Sa'ad pun menegur Nabi, kenapa kok begini? Artinya mempunyai persepsi kalau menangis berarti tidak sabar. Begitu. Qala, maka Nabi meluruskan persepsi yang salah itu, ya, dengan menyatakan hadhihi rahmatun, ya, cucuran air mata seorang kakek yang melihat cucunya dalam keadaan sakaratil maut seperti ini, adalah rahmah, bukan menunjukkan bukti ketidaksabaran, tetapi justru menunjukkan bukti adanya rahmah, kasih sayang di dalam hati. Ja'alahallahu fi qulubi ibadih. Rahmah itu, rasa rahmah, rasa kasih itu Allah jadikan di dalam hati para hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama'a. Yang dirahmati oleh Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah para ruhama, para penyayang. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa bukanlah menangis dengan mencucurkan air mata, bukanlah maksud daripada pengertian bahwa mayit itu diadab, disiksa dengan sebab tangisan keluarganya, ya. Sebab kalau semata-mata menangis mencucurkan air mata itu tidak menjadi satu kemungkaran, bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi tangisan yang menjadi sebab si mayit itu diadab oleh keluarganya adalah tangisan yang disertai ratapan, ya, maka si mayit itu tersiksa dengan sebab ratapan dari keluarganya tersebut, ya, karena meratapi orang yang meninggal dunia dengan mengeluarkan kata-kata dan tindakan-tindakan niyahah, ratapan itu adalah haram dari perbuatan jahiliyah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, bahwa Anas menyatakan syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami ikut hadir mengantarkan, mendampingi Rasulullah untuk mengantarkan putri beliau yang meninggal dunia.
putri Rasulullah yang meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup itu ialah Zainab bintu Rasulillah, kemudian juga Ruqayyah bintu Rasulillah, juga Ummu Kulthum bintu Rasulillah. Putri-putri Nabi ini meninggal dunia ketika Rasulullah masih hidup. Kami pernah menghadiri pemakaman jenazah putri Rasulillah. Qala, katanya Anas, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabri. Dan Rasulullah dalam keadaan duduk di samping kubur putrinya ketika sudah diuruk. Qala, Anas menceritakan, fara'aitu ainaihi tadma'an. Aku melihat kedua kelopak mata beliau yang mulia bercucuran air mata. Qala, katanya Anas, faqala, maka Nabi bersabda, hal fikum rajulun lam yuqarifil lailata, apakah ada dari kalian pria yang tadi malam tidak berjima dengan istrinya? Yuqarif yakni yujami', berjima dengan istrinya. Faqala Abu Talha, maka Abu Talha menyatakan, aku ya Rasulullah tadi malam tidak berjima dengan istri. Qala fanzil fanazala fi qabriha, maka Abu Talha diperintahkan oleh Nabi turun ke liang lahat itu untuk menerima jenazah dimasukkan dalam liang lahat tersebut. Jadi Nabi duduk di samping kubur itu, di sini berarti apa? Sebelum diuruk. Jadi ketika hendak mengurus penguburan jenazah itu, maka Nabi di sini mensyaratkan bahwa yang boleh turun ke liang lahat untuk menerima jenazah itu, menurunkannya ke dalam, adalah pria yang malamnya, yang tadi malam tidak berjima dengan istrinya, tidak junub tadi malam. Dan ini akhirnya menjadi ketentuan bahwa cara penguburan jenazah itu ialah bahwa yang boleh menurunkan jenazah ke dalam liang lahat itu ialah yang malamnya itu tidak berjima dengan istrinya. Ya. Dan dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa boleh selain mahramnya, selain suaminya, untuk menurunkan jenazah itu ke dalam kuburan, ke dalam liang lahat, yaitu dalam hal ini Abu Talha. Ya, ini bukan mahram dan bukan pula suami bagi putri Nabi tersebut. Ya, nah, an Umar radhiyallahu anhu qal, dari Umar yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yu'adzabu, sesungguhnya mayit itu disiksa bi ba'dhi bukai ahlihi alaih, dengan sebagian tangisan keluarganya terhadapnya. Tangisan yang demikian ialah apa yang dimaksud? Ratapan, tangisan yang disertai ratapan. Fabalagha dzalika Aisyah radhiyallahu anha,
Maka sampailah berita bahwa Umar telah menyampaikan sabda Nabi yang seperti itu. Maka ketika sampai berita itu kepada Aisyah ba'da mauti Umar radhiyallahu anhu, dan sampainya berita itu ialah setelah meninggalnya Umar, baru sampai berita ke Aisyah bahwa Umar telah meriwayatkan sabda Nabi bahwa mayit itu diadab dengan sebagian tangisan keluarganya. Maka faqalat Aisyah menyatakan, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar. Wallahi, demi Allah, ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah pernah Rasulullah bersabda, innallaha la yu'adzibul mu'mina bi ba'dhi bukai ahlihi alaih, bahwasanya Allah sungguh akan menyiksa seorang mukmin hanya karena tangisan dari sebagian keluarganya. Aisyah menolak riwayat itu. Aisyah menyatakan sesungguhnya Allah sesungguhnya Rasulullah demi Allah, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah bersabda demikian. Lakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yazidul kafira adaban bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya Allah itu akan menambah terhadap adabnya terhadap orang kafir yang ditangisi oleh keluarganya. Wa qalat hasbukumul Qur'anu. Kemudian Aisyah menyatakan, cukup bagi kalian ayat Quran yang menolak riwayat yang disampaikan oleh Umar tadi. Wala taziru waziratun wizra ukhra, yaitu ayat ke-15 surat Al-Isra, di mana Allah menyatakan, dan tidaklah dosa bagi seseorang itu akan membebani orang lain yang tidak ikut berdosa, yang tidak ikut berbuat dosa itu. Ya, penolakan Aisyah radhiyallahu anha ini sesungguhnya yang ditolak oleh Aisyah bukan riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu. Dan Aisyah tidaklah mengatakan Umar berdusta, tetapi Aisyah menerangkan riwayat Umar tersebut. Sebab dalam riwayat Umar yang dibawakan oleh Umar tentang sabda Nabi apa? Nabi menyatakan, innal mayyita yu'adzabu bi ba'dhi bukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit disiksa dengan sebagian tangisan keluarganya atas dia. Jadi Umar tidaklah menyampaikan omongan Nabi bahwa mayit mukmin itu diadab dengan tangisan dari sebagian keluarganya. Maka Aisyah di sini bukanlah menolak riwayat, apalagi menolak riwayat, untuk menyatakan bahwa Umar berdusta dengan omongan yang disampaikan atas nama Rasulullah itu, juga Aisyah tidak melakukan demikian. Bahkan Aisyah menyatakan, rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar. Ya, nah, yang ditolak oleh Aisyah ialah penafsiran, pemahaman sebagian orang yang mendengar riwayat Umar tersebut, yaitu orang memahami dari riwayat Umar itu bahwa Nabi telah menyatakan seorang mukmin diazab dengan tangisan dari sebagian keluarganya. Padahal
sabda Nabi itu tidaklah demikian pengertiannya. Maka Aisyah meluruskan pemahaman itu dan menegaskan, wallahi, demi Allah, Rasulullah itu tidak pernah bersabda yang demikian pengertiannya, begitu. Orang mukmin itu tidak diadab dengan tangisan dari sebagian keluarganya, tetapi yang disabdakan oleh Nabi itu ialah apa yang didengar oleh Aisyah, yaitu Nabi menyatakan, innallaha la yazidul kafira adaban, sesungguhnya Allah itu menambah adab terhadap orang kafir dengan tangisan keluarganya terhadap dia. Apa yang didengar oleh Aisyah ini dari sabda Nabi? Riwayat yang didengar oleh Aisyah dari sabda Nabi ini oleh Aisyah dijadikan sebagai patokan untuk memahami riwayat yang didengar oleh Umar dari sabda Nabi itu. Riwayat yang didengar oleh Umar dari sabda Nabi itu umum. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, tidak disebutkan mayit mukmin atau kafir. La yu'adzab, sungguh diadab dengan tangisan sebagian keluarganya. Dalam riwayat Umar umum kalimatnya. Apa yang didengar Umar ialah riwayat yang demikian umum. Nah, yang didengar Aisyah khusus. Maka yang dipakai itu ya yang khusus ini. Tentunya sebagai penafsiran terhadap apa yang disampaikan dengan lafaz umum tadi. Begitu yang sesungguhnya dimaksudkan dengan pernyataan Aisyah ini. Orang-orang orientalis dan orang-orang ingkarus sunnah itu, dan juga orang-orang Syiah, menjadikan riwayat ini sebagai alat untuk membuat orang ragu terhadap Umar. Nih, Aisyah sendiri mendustakan Umar. Padahal Aisyah adalah istri Nabi. Padahal dalam keterangan lain mereka juga mencerca Aisyah. Memang kurang ajar. Ya, jadi niatnya untuk membuat kaum muslimin ragu terhadap para sahabat Nabi, sehingga kaum muslimin ragu terhadap Al-Quran dan Al-Hadis yang sampai kepada kita melalui para sahabat Nabi. Ya, mereka bilang nih Aisyah saja meragukan kejujuran Umar. Aisyah menolak riwayat Umar. Padahal sama sekali Aisyah tidak mendustakan Umar dalam riwayat ini. Sama sekali Aisyah tidak meragukan kejujuran Umar. Yang ada ialah yang diluruskan oleh Aisyah ialah pemahaman terhadap riwayat Umar itu dari orang-orang yang menyampaikan kepada Aisyah tentang riwayat tersebut setelah meninggalnya Umar. Bahkan Aisyah menyatakan doa rahimallahu Umar, semoga Allah merahmati Umar. Ya, wahakada yang kita pahami dari penafsiran dari riwayat yang disampaikan oleh Aisyah. Dari ini, dari riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau ada hadis yang umum, kemudian ada hadis yang lebih rinci daripada hadis yang umum itu, maka yang dipakai untuk menafsirkan hadis yang global itu tadi ialah hadis yang lebih rinci tersebut. Begitu mestinya. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala yahudiyatin
yabki 'alaiha ahluha, bahwasannya Nabi melewati seorang melewati jenazah seorang wanita Yahudiyah yang ditangisi. Wanita yang mati ini, wanita Yahudiyah yang mati ini ditangisi oleh keluarganya. Faqala, maka Nabi menyatakan, innahum la yabkuna 'alaiha, mereka menangisi wanita Yahudiyah tersebut. Wa innaha la tu'adzabu fi qabriha, dan sesungguhnya wanita itu dalam keadaan diazab, disiksa oleh Allah di kuburnya. Riwayat Aisyah berikut ini lebih mendukung apa yang disampaikan oleh Aisyah, riwayat sabda Nabi yang menyatakan innallaha la yazidul kafira adaban bibukai ahlihi alaih. Dengan keterangan-keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa para ulama menafsirkan siapakah mayit yang manakah yang disiksa dengan ratapan dari keluarganya itu. Mayit mana? Yaitu mayit yang sebelum mati dia berwasiat untuk diadakan upacara ratap tangis untuk dirinya. Maka karena dia berwasiat demikian dan wasiat ini kemudian dilaksanakan oleh keluarganya, dia tentu terlibat dengan perbuatan mungkar tersebut, upacara ratap tangis itu, dan dia disiksa oleh Allah dengan pelaksanaan wasiat dia yang mungkar tersebut. Barakallahu fikum. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.